Ta'lim dulu ya. Biasanya hadis dulu yang saya lupa. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, Inna Allah Ta'ala ibu mawal umur wa yakrahu safsafaha. Sehingga Allah mencintai keluhuran, ketinggian seluruh perkara dan membenci sesuatu yang hina. Apa maksudnya? Ini melanjutkan kalimat yang sebelumnya pada pertemuan yang minggu lalu tentang dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat itu. Kalau dunia itu hina, akhirat itu adalah yang tinggi, yang mulia, yang kekal. Jadi artinya Allah mencintai perkara yang tinggi. Apa itu? Perkara akhirat. Allah mencintai orang-orang yang melakukan sesuatu yang mulia, itu akhirat. Ketinggian perkara itu maksudnya akhirat. Dan Allah membenci perkara yang hina. Ya, tujuan hidupnya hanya dunia. Itu Allah benci. Karena itu dalam prosesi kita menuntut ilmu, terutama bagi santri dan pelajar mahasiswa, fala ta'jal bi amrika wastadinhu wa ma shalla asaka mustaqdimi. Janganlah kalian tergesa-gesa dalam semua urusanmu. Biasakanlah. Ya. Maka dicontohkan tongkat yang bengkok, kalau terus-menerus ya dilempengin, dia tetap bengkok ya, namanya tongkat ya. Maksudnya lama-lama akan lurus gitu ya. Jadi suatu urusan itu memang karena kebiasaan. Kebiasaan kita sholat berjamaah 5 waktu, kebiasaan kita untuk selalu berzikir, kebiasaan kita berbuat baik walaupun gak ada orang. Kebiasaan-kebiasaan itu harus dilanjutkan. Beda dengan orang yang melakukan sesuatu yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, makanya ada step by step. Kenapa ya ulama itu mengarang ya kitab misalnya untuk belajar membaca Al-Quran pun perlu proses panjang. Tidak ujuk-ujuk orang itu bisa baca Al-Quran. Kalau tidak mulai proses Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya baru bisa baca Al-Quran. Baru bisa doang. Belum tahsinnya, belum tajwidnya, belum makharijul hurufnya, belum bagaimana cara menghafalnya, memahaminya. Nah itu perlu proses yang panjang. Jadi tidak boleh tergesa-gesa di dalam belajar. Sebagaimana Abu Hanifah pernah mengungkapkan kepada Abu Yusuf, kunta balidan akhrajatkal mawazafa fi darsi wa ika wal kasal fa nusumun wa afatun azimatun. Ya, janganlah kamu lambat. Sebab lambat itu membuat kamu keluar dari terus-menerus dalam belajar. Ya, jadi nggak boleh, harus gesit gitu ya. Jangan berleha-leha. Ya, jauhilah kamu akan sifat malas. Kenapa? Malas itu su'mun, kejahatan, wa'afatun, penyakit azimatun yang sangat berbahaya. Malas. Jadi orang ya malas itu penyebab sengsara, penyebab ya kejahatan. Ya, sampai di sini kata su'mun, kejahatan. Orang malas, malas ibadah, malas belajar, malas bekerja, malas. Ya, dan penyakit yang sangat berbahaya. Malas itu karena apa malas? Karena memang berawal dari nafsunya lebih dominan dari imannya. Jadi dikuasai oleh nafsu. Yang kedua, tipu daya setan. Kenapa orang malas ibadah? Karena setan menipunya, menggodanya, menjerumuskannya. Wa may ya'su an dzikrirrahman nuqatil syaitan wa huwa Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Ya, malas itu memang sifat setan. Setan menggoda supaya kita malas ibadah, malas menuntut ilmu, malas belajar. Penyebab yang ketiga, kenapa orang malas? Karena hubud dunia, cinta dengan dunia. Ya, orang yang cinta dunia akan malas dia, malas ibadah, malas menuntut ilmu. Makanya disebut dengan su'mun, kejahatan, afatun azimah, penyakit yang berbahaya.
Di garis bawah ini. Kalau perlu di stabilo ya. Al-kasalu fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Kalimatnya bagus. Malas kejahatan. Malas penyakit yang berbahaya. Ya. Ya. Qala Syekh Abu Nasir Sofani Ansari, ya nafsi la turqi fil amal, fil birri wal adli wal ihsan fil ma'alim. Wahai nafsuku, janganlah kalian malas di dalam beramal, dalam berbuat baik, dalam menegakkan keadilan, dalam ihsan, fi ma'alim, dalam berbuat amal kebaikan. Ya tuh. Jangan malas. Masyaallah. Fa kullu zi amalin fil khairi muktabatun. Setiap amal di dalam kebaikan itu keberuntungan. Wa fi balain wa syu'min quluji kasalin. Di dalam bencana, kemalangan itu diberikan kepada orang yang malas. Orang malas itu bencana, orang yang malas itu malang hidupnya. Ya kan ya? Malas itu enggak bakal sukses. Jadi bukan karena dia gelarnya, tapi karena rajinnya. Ya, hanya lulusan SD bisa menjadi ya konglomerat besar karena rajinnya, karena uletnya, karena rajinnya. Memang terbukti orang-orang yang ulet, orang yang rajin itu orang-orang yang sukses. Orang-orang yang malas itu orang-orang yang yang tidak akan sukses. Qala al-musannif wa qad ibtaqa fi hadzal ma'na syi'run. Ya, telah bersepakat padaku pengarang kitab ini, musannif ini, bahwa sesuai dengan syair. Da'i nafsil takasul wa tawahni wa ila fasbiti fi zil hawani. Tinggalkanlah ya diriku sifat malas dan menunda-nunda. Malas menunda-nunda. Ya. Malas memang temannya menunda-nunda. Entar nih tanggung nih. Baru juga azan, baru juga qomat, baru juga takbir pertama. Terus begitu akhirnya orang udah selesai sholat, dia baru datang ke masjid. Kenapa? Memang malas itu temannya nunda-nunda. Nanti nih kerjaan nih masih lama, nanti ini akhirnya S1-nya 10 tahun misalnya. Sekarang mah nggak bisa ya, 5 tahun misalnya. Kalau harusnya 3 tahun selesai. Ya S2 2 tahun selesai. Ya, harusnya kan. Tapi karena dia menunda, malas ya. Nah, itu. Wa ila fasbitni fi zil hawani. Kehinaan. Orang yang malas itu hina di dunia ya. Falam ara lil kasa hazul yu'ta. Aku katanya nih, kata pengarang kita ini, tidak pernah melihat orang yang malas itu nasibnya beruntung. Enggak pernah. Siwa nadamin wa hirmanil awani. Yang ada penyesalan, terhalang dari harapan-harapan, terhalang dari cita-cita. Artinya adalah pengarang kitab Ta'lim mengungkapkan ya bahwa dia tidak pernah melihat orang yang malas nasibnya beruntung. Ya, nggak ada. Tapi kebalikannya, orang yang malas nyesal, terhalang dari cita-cita. Tuh, makanya jangan sampai malas ya. Kamin hayain wa kam azin wa kam nadimin zammin tawaladul insan min kasalin. Berapa banyak ya memalukan, berapa banyak kelemahan-kelemahan, berapa banyak penyesalan bagi manusia yang malas. Orang yang malas itu memalukan, orang yang malas itu kelemahan, orang yang malas itu apa? Penyesalan. Itulah dilahirkan kepada manusia yang malas. Tawallada lil insan min kasalin. Manusia yang malas melahirkan penyesalan, melahirkan memalukan ya dan kelemahan. Iyyaka an kasalin fil basi an subai. Hendaklah kalian ya jauhi dari sifat malas dalam membahas sesuatu yang tidak jelas. Sungguh kamu mengetahui sesuatu yang meragukan daripada sifat malas. Nah ini nih, al-kasalu min qillati ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fadlihi. Malas sedikit berpikir dari sejarah ilmu dan keutamaan ilmu.
Jadi orang yang malas itu penyebabnya karena sedikit berpikir tentang sejarah ilmu dan keutamaan ilmu. Kalau orang mengetahui tentang sejarah ilmu, ya, orang yang berilmu dan dia banyak berpikir tentang keutamaan ilmu, maka dia tidak akan malas. Fayam bagi litul muta'allim, maka mesti wajib bagi pelajar, bagi santri ayat iba nafsa ala tahsil wal jiddi wal muwazzafah, yang menyegerakan dirinya dari menghasilkan dan kesungguhan. Jadi maksudnya menyegerakan dari kesungguhan, ya, terus menerus dalam berpikir, terus menerus dalam keutamaan ilmu. Fainal ilma yabqa bi baqail ma'lumat. Sesungguhnya ilmu itu kekal sebagaimana kekal yang diketahui selama-lamanya. Harta yabna kama, harta itu rusak, harta itu binasa. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, radina qismatul jabbar fina lana ilmun wal jalil malu. Kami ridho Allah memberikan kepada kami ilmu, dan bagi orang yang bodoh harta. Kami ridho Allah berikan kami itu ilmu, bagi orang bodoh harta. Gak apa-apa orang-orang bodoh itu kaya semua, yang penting kami ini dapat banyak ilmu. Wal ilmu nafi'a sulubi zikri, ya, fa inal mala yabna an qaribin. Sesungguhnya harta itu dekat kepada kerusakan. Wa inal ilma yabqa la yazal. Ilmu itu kekal, tidak pernah berhenti, selama-lamanya kekal. Wal ilmu nafi yasul bi husnul zikri. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat maka menghasilkan selalu diingat, ya, setelah zalika ba'da wafat, setelah wafatnya. Ya, fa innahu hayatun abadiyah, hidupnya abadi. Kita kenal dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali, atau ulama-ulama misalnya Buya Hamka, atau ulama-ulama Indonesia yang telah wafat. Ya kan ya? Kita kenal tuh. Kenapa kenal? Karena ilmunya. Karena ilmunya, bukan karena harta, karena ilmunya. Karena ilmu. Tuh, ya kan? Sebagaimana juga Syekh Imam Azhar Syahiruddin Mufti, seorang pemimpin Hasan bin Ali yang dikenal di Murgina, mengatakan dalam sebuah syair, al-jahilu mauta qabla mauti. Orang yang bodoh itu mati sebelum matinya. Orang yang bodoh, bin goblok, bin tolol, ya, mati sebelum mati. Al-alimuna wa in matu ahfayahu. Orang alim, orang yang cerdas, orang berilmu, meskipun dia mati, meskipun dia meninggal dunia, wafat, tapi tetap hidup, namanya tetap harum. Ya kan ya? Orang yang nggak ada dalam sejarah dicatat si fulan yang bodoh masih orang ingat, nggak ada. Tapi si fulan yang cerdas, yang berilmu, ilmu manfaat selalu diingat sampai kapanpun. Itulah pentingnya kita punya ilmu yang manfaat. Simpulannya, ya, dari apa yang disampaikan paling mulai ini adalah, pertama, jangan malas. Ya. Karena malas itu, ya, penyebab, ya, penyesalan, penyebab kerusakan, bahkan penyakit kejahatan yang sangat-sangat berbahaya. Yang kedua, ya, kita mesti berilmu, ya, berilmu dengan cara kesungguhan, ya, karena ilmu dengan harta itu, ya, sangat-sangat bertentangan. Kalau orang memiliki harta itu namanya ya udah selesai, tapi orang yang memiliki ilmu yang manfaat namanya tetap ada walaupun orang telah meninggal dunia. Ya tidak. Kalau dalam ungkapan yang lain kata Ali bin Abi Thalib, kalau ilmu itu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga. Itu bedanya. Kalau ilmu yang menjaga, kalau harta kita yang jaga. Maka pentingnya punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin.